Halo mahasiswa, Dani Johandi di sini. Ketemu lagi di perkuliahan Ekonomi Sumber Daya Alam. Pada video kali ini, saya bakal jelasin tentang pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi berbeda dengan materi sebelumnya, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, pada video kali ini yang bakal saya jelasin yang pertama yaitu tentang teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengaruh persediaan sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu tentang ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam. Kemudian yang keempat adalah model penggunaan sumber daya alam yang pulih secara optimal. Dan yang kelima yaitu kepemilikan bersama. Dan terakhir yaitu tentang pencemaran. Kita masuk saja yang pertama yaitu tentang teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Secara umum ada dua syarat yang harus dipenuhi agar terdapat pengambilan sumber daya alam secara optimal. Syarat umum yang pertama yaitu syarat umum yang berlaku pada produksi setiap barang yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Agar dicapai suatu tingkat efisiensi yang optimum, produsen mencapai keuntungan yang maksimal adalah harga barang yang dihasilkan harus sama dengan biaya produksi marginal untuk barang sumber daya alam karena memiliki biaya alternatif. Maka syarat umum itu harus diubah sebagai berikut, di mana bahwa efisiensi optimum akan dicapai jika harga barang sumber daya alam sama dengan biaya marginal ditambah dengan biaya alternatif. Oke, berikutnya syarat yang kedua adalah pengambilan sumber daya alam secara optimum menyangkut tingkah laku dari biaya alternatif atau royalti itu sepanjang waktu, yaitu bahwa royalti atau biaya alternatif itu harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Atau dengan kata lain, jika royalti itu dinyatakan pada harga sekarang atau istilahnya present value, maka ia tidak akan berubah sepanjang waktu. Nah, inilah dua syarat yang harus dipenuhi untuk pengambilan sumber daya alam secara optimal. Berikutnya kita masuk kepada pengaruh persediaan sumber daya alam. Dikatakan bahwa pengambilan sumber daya alam itu merupakan fungsi baik terhadap jumlah produksi maupun terhadap besarnya persediaan sumber daya alam. Biaya pengambilan dapat berpengaruh positif, negatif, bahkan dapat pula netral dalam hubungannya dengan jumlah persediaan sumber daya alam yang ada di dalam bumi ini. Tapi biasanya kita menganggap bahwa hubungan itu bersifat negatif. Hubungannya positif, jika persediaan naik, maka biaya produksi juga akan naik. Nah, kalau netral tidak memiliki pengaruh antara persediaan dengan biaya produksi. Nah, pengaruh yang ketiga itu pengaruh negatif, di mana ketika persediaan naik, maka biaya produksi akan turun. Hubungan yang negatif ini artinya bahwa dengan semakin sedikitnya sumber daya alam yang tertinggal di bumi ini sebagai persediaan, akan semakin tinggi pula biaya produksi atau biaya pengambilan sumber daya alam itu. Nah, inilah tiga pengaruh persediaan terhadap biaya produksi. Berikutnya kita masuk kepada ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam. Pada umumnya, ketidakpastian itu dicerminkan oleh tingkat bunga yang relatif tinggi. Semakin tinggi tingkat suku bunga, akan semakin tinggi pula tingkat kenaikan harga, dan dengan sendirinya semakin cepat pula tingkat pengambilan sumber daya alam itu. Ini sebenarnya hanya satu kemungkinan jawaban saja. Kemungkinan lebih banyak jawaban yang cukup kompleks tentang pengaruh ketidakpastian ini. Ketidakpastian dapat terjadi pada sisi permintaan maupun pada sisi penawaran sumber daya alam. Pengaruh ketidakpastian itu akan mengakibatkan yang pertama akan terjadi depresi. Pengaruh ketidakpastian terhadap pengambilan sumber daya alam itu akan diperkirakan dengan tepat jika pengaruhnya terjadi terhadap permintaan sumber daya alam. Ketidakpastian seperti ini mempunyai hubungan yang positif dengan jarak waktu pengambilan keputusan untuk mengambil sumber daya alam. Si pemilik sumber daya alam misalnya akan lebih tidak pasti terhadap permintaan 20 tahun yang akan datang daripada 2 tahun yang akan datang. Oke, dibandingkan 20 tahun dengan 2 tahun yang akan datang. Nah, kalau dia termasuk orang yang tidak berani mengambil resiko, maka pengambilan sumber daya alam akan mengarah pada saat sekarang atau akan depresi. Seperti halnya kalau terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Nah, pengaruh ketidakpastian akan juga berakibat kepada konservasi. Pengaruh adanya ketidakpastian akan berdampak konservasi kalau ada kepastian permintaan sumber daya alam di masa yang akan datang. Misal, kalau 10 tahun mendatang, barang sumber daya alam permintaannya masih tinggi, pasti si pemilik akan mengambil sumber daya alam secukupnya saja, agar masih bisa diambil lagi hingga 10 tahun ke depan. Oke, jelas ya, bagaimana perbedaan pengaruh ketidakpastian terhadap depresi dan konservasi. Berikutnya kita masuk kepada model penggunaan sumber daya alam yang pulih secara optimal.
Pengelolaan sumber daya alam yang pulih atau renewable resources pada umumnya didasarkan pada konsep hasil maksimum yang mantap, atau istilahnya Maximum Sustainable Yield, disingkat dengan MSY. Ini barangkali merupakan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang paling sederhana yang memperhitungkan fakta bahwa persediaan sumber daya biologis jangan dimanfaatkan atau diambil terlalu banyak, karena akan menyebabkan hilangnya produktivitas sumber daya alam tersebut. Nah, konsep MSY ini sendiri didasarkan pada model pertumbuhan biologis yang menganggap bahwa setiap tingkat populasi tertentu yang lebih rendah, surplus produksi terjadi dan dapat dipanen selamanya tanpa mengurangi jumlah persediaan atau populasi. Namun demikian, akhir-akhir ini kita ketahui bahwa konsep MSY ini terlalu sederhana sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hal ini karena MSY hanya melibatkan unsur manfaat biaya eksploitasinya. Oke, itu sedikit tentang konsep MSY. Nah, berhubungan dengan kekurangan pada konsep MSY tersebut, maka ada kecenderungan untuk menggantinya dengan konsep Optimum Sustainable Yield atau yang disingkat dengan OSY. Konsep OSY ini didasarkan pada kriteria manfaat dan biaya dan standar yang memaksimumkan nilai sekarang dari penerimaan bersih. Nah, itulah perbedaan konsep MSY dan OSY. Semoga kalian bisa memahaminya. Berikutnya kita masuk kepada kepemilikan bersama. Telah diperhatikan bahwa kepunahan dapat terjadi sebagai akibat dari eksploitasi terhadap sumber daya alam yang pulih oleh seorang pemilik tunggal. Kepunahan akan dapat terjadi juga dengan adanya kepemilikan sumber daya alam oleh umum. Dasar pemikirannya adalah bila perusahaan misalnya memasuki suatu bidang usaha secara bebas dan tidak ada perjanjian kerjasama, maka masing-masing perusahaan akan mengabaikan biaya alternatif atau istilahnya royalti dalam pengambilan sumber daya alam saat ini. Nah, itulah kenapa kepemilikan bersama juga bisa mengancam ketersediaan atau mengakibatkan kepunahan. Berikutnya, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam milik bersama dapat diatasi dengan beberapa cara. Cara yang paling sederhana adalah mendefinisikan hak penguasaan atau hak kepemilikan sumber daya alam tersebut dan mempercayakan pada kehendak masing-masing penguasa yang bersangkutan. Berikutnya, sebagai kesimpulan, pengelolaan sumber daya alam yang pulih dapat dinyatakan bahwa produsen selalu berusaha mengambil barang sumber daya alam untuk memaksimumkan keuntungan atau manfaat, yaitu menyamakan harga dengan biaya pengambilan ditambah dengan royalti. Biaya pengambilan sumber daya alam juga dipengaruhi oleh banyaknya produksi sumber daya alam dan besarnya persediaan atau populasi sumber daya alam tersebut. Oke, terakhir kita masuk kepada pencemaran. Lingkungan udara dan air yang luas maupun lautan ataupun danau serta pemandangan merupakan sumber daya alam milik umum. Biasanya semua pihak boleh membuang asap pabrik maupun bau busuk ke udara. Air limbah dibuang ke sungai atau danau, serta rusaknya pemandangan karena munculnya bangunan-bangunan pencakar langit. Nah, itulah beberapa pencemaran. Bagaimana cara efektif memasukkan jasa lingkungan ke sistem pasar? Ada dua cara di mana jasa lingkungan dapat masuk ke sistem pasar dengan lebih efektif, yaitu dengan membatasi kebebasan mendapatkan barang atau jasa lingkungan melalui pungutan atau bayaran tertentu, dan yang kedua yaitu dengan memberi nilai pada lingkungan, kemudian memasukkan nilai tersebut ke dalam harga barang dan jasa akhir. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan pencemaran dan bagaimana cara efektif memasukkan jasa lingkungan ke sistem pasar agar pencemaran dapat dikurangi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.